Orang anak yang tumbuh dalam keluarga yang retak, broken home, sejak kecil ia belajar satu hal, jangan terlalu bergantung kepada siapapun. Ayah dan ibunya sibuk dengan luka mereka sendiri, tidak ada lagi yang benar-benar hadir untuknya. Maka ia belajar melakukan semuanya sendiri. Ia bangun sendiri, mengambil keputusannya sendiri, menghadapi masalahnya sendiri. Ia menjadi mandiri, bahkan terlalu mandiri sejak usia dini. Orang-orang mengaguminya karena dia kuat, tegar, dan tabah. Tetapi di dalam hatinya ada keyakinan yang diam-diam, kalau aku tidak menjaga hidupku sendiri, tidak ada yang akan menjagaku. Karena itu ia selalu waspada, sulit percaya, sulit bersandar pada siapapun. Suatu hari seseorang berkata kepadanya, kamu tidak harus menjalani hidup sendirian. Kalimat itu terasa asing baginya dan hampir sulit dipercaya. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali tanpa sadar kita juga hidup seperti anak ini. Kita berdoa tetapi tetap merasa harus mengurus hidup kita sendirian. Kalau kita tidak mengurus, tidak ada yang mengurus untuk kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita tetap berjaga seolah Allah tidak sungguh bekerja. Pernahkah Anda merasa setiap bangun pagi, yang pertama muncul di kepala, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya punya uang? Bagaimana saya harus melanjutkan hidup? Selalu kita berjaga, selalu kita harus mencari keputusan, karena dunia ini menjadi tempat yang tidak aman untuk kita. Disinilah saudara-saudari, Injil hari ini berbicara kepada kita. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Artinya kita mungkin merasa sendirian, tetapi Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Masa Prapaskah mengajak kita untuk percaya, walaupun kita seringkali tidak melihat apa yang kita percayai. Kita berdoa dan berdoa, tetapi apa yang kita lihat masih belum seperti apa yang kita harapkan. Bangsa Israel dalam kitab Nabi Yesaya hari ini, bangsa yang baru pulang dari pembuangan. Dia merasa Tuhan sudah melupakan mereka. Maka itu Tuhan meyakinkan mereka lewat Nabi Yesaya, bila seorang perempuan bisa melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Itulah janji Allah. Dan mungkin kita adalah orang-orang yang selalu harus hidup dalam janji. Meskipun janji itu masih jauh rasanya, kita hanya hidup apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti Abraham, hidup selama puluhan tahun menghidupi janji Tuhan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi punya anak satu saja, dia tidak dapat. Bertahun-tahun lamanya dia menghidupi janji itu. Dalam dunia yang lebih modern, kita punya Santa Monica. 43 tahun lamanya dia menanti, berdoa bagi pertobatan sang anak dan sang suami. Dengan linang air mata, sampai ketika Agustinus bertobat, air matanya sudah tidak ada lagi. Itulah mungkin yang kita setengah hidupi. Kita hidup dari janji, tapi kita hari ini dikuatkan, disadarkan bahwa Allah tidak akan melupakan kita. Allah masih tetap bekerja, seperti kata Yesus hari ini, meskipun kita sering tidak melihat hasilnya. Yesus sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, tapi kenapa orang masih berperang satu sama lain? Kalau kita mengikuti perang ini, kita semakin tidak mengerti perang apa yang sebetulnya sedang terjadi di Timur Tengah. Kita punya Soekarno, kita punya Hatta, kita punya Agus Salim, kita punya tokoh-tokoh kemerdekaan. Tetapi Belanda tidak pernah membunuh mereka, para pemimpin kita. Mereka hanya diasingkan. Dalam perang ini yang ditarget itu justru para pemimpinnya. Kita tidak mengerti ini perang macam apa. Dan
Kita hanya bisa berdoa, kita ingin supaya perangnya selesai. Bagaimana caranya perangnya selesai? Kita tidak tahu. Apakah dengan membunuhi para pemimpin ini perang ini selesai? Kita juga tidak tahu. Kita hanya berharap supaya lebih sedikit orang tidak berdosa yang dibunuh, dan banyak orang akan mengalami kesusahan karena perang ini. Karena itu kita berdoa, dari satu sisi kita senang melihat hancurkan saja Iran, hancurkan, tapi dari sisi lain hati nurani kita mengatakan ini tidak benar. Maka kita dengan suara dari Bapak Paus, Bapak Suci, kita menyerukan berdoa dengan sungguh-sungguh agar damai ini sungguh-sungguh diberikan. Tuhan bekerja meskipun kita tidak melihat kenyataannya.